Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di indikator favorit ya, di swing arm. Memang beberapa kali saya ganti untuk kombinasinya. Jadi ini kombinasinya sekarang pakai super trend, ini super trend ya, tapi tetap untuk yang favoritnya adalah ini swing arm, tidak berubah. Untuk settingannya seperti biasa, ini saya pakai 57 ya. Ini settingannya di sini ada pakai 57 nih. Oke. Kita bermain di 3TF H di H1. Ini adalah untuk trennya. Melihat trennya di sini di H1 ya kan. Ya, di H trend masih naik terus ya. Nah, kemudian ini kita kombinasi dengan 3TF di M15 dan ini harus sama itu. Nah, ini M15 pun juga uptrend dan juga di M5 ini harus sama gitu ya, uptrend. Terus apabila memang memungkinkan untuk sell ya kan, maka mau tidak mau ya kita harus bisa menunggu di M5 ini untuk opsi sellnya. Dan saat ini opsi sellnya bisa kita tunggu di kisaran 3457 ya, di bawah ini 3457 ini adalah area sell ya, oke. Karena terkadang memang kombinasi di 3TF ini cukup bisa cukup powerful gitu loh, cukup powerful juga itu di 3TF. Nah kemudian kalau kita bermain, jadi di sini kalau kita misalnya selling ya, ketika harga naik kita sell karena memang kadang pemikiran retail kan gitu, ketika harga naik di sell, harga turun di buy kan gitu. Maka di area-area ini adalah area yang sell itu ya, di super trendnya ini kita bisa sell di super trend kalau mau sell seperti itu. Jadi di 3381 kemudian di 3424 itu sudah bisa selling, tapi ya resikonya tetap sekarang ini lagi goldnya lagi naik tinggi-tingginya, makanya paling aman memang kita harus menunggu sell di harga bawah ini ya kan, di 3457 di harga ini. Di bawahnya cloudnya dia punya itu. Oke. Nah, kombinasi 3TF ini teman-teman, ini juga bisa berpengaruh di super trend pun sebetulnya juga sama. Super trend pun areanya juga sama. Kalau kita melihat area super trend yang di sini, ini kan H1 super trend, dia kan turun kan ya. Nah kita bisa melihat kombinasi di M15 nya bagaimana ya kan, sama kan ya. Terus kombinasi di M5 nya, nah ini kita tinggal kita combine saja gitu ya kan. Nah, tinggal kita kombinasi untuk area sellnya ada di situ. Ini kalau berdasar dari super trendnya. Sementara kalau berdasar dari cloudnya di swing armnya ini ya, saya melihat bahwa di XAU ini posisinya memang sedikit lebih stabil, artinya lebih enak kita memakai untuk buy sell-nya di harga di atas atau di bawah cloud, itu lebih aman. Walaupun memang kalau kita lihat di buy sell-nya di sini, kita lihat range-nya atau jaraknya kadang terlalu tinggi ya dari supportnya ini itu. Tapi saya melihat hal itu tidak jadi satu masalah ya, kira gitu.
Oke, terus kita juga bisa bermain di 3 TF kecil. Artinya 3 TF kecil ini adalah M5 di sini ya kan, kemudian M3 di sini, dan juga M1 kayak gitu. Ini kita bisa bermain di TF kecil gitu ya, sama. Makanya kita lihat dulu fasenya. Kalau di sini sudah ada selling ya di M1, kita lihat di M3 nya bagaimana. Nah kan sama kan, M3 nya juga sell, terus di M5 nya adalah buy. Masalahnya kan gitu, sehingga opsi sellnya kita bisa void gitu, karena kita mengambil tren di M5. Beda kalau kita mengambil trennya tadi di M1. Kita mengambil tren di M5 ya, kita hanya bicara tentang kayak gini ya, contohnya ini kan, ini selling kan di M5. Kita bisa melihat, maka ini M1 nya kita bisa pakai untuk M3 atau M1. M3 M1 bisa kita pakai untuk dimana kita akan selling gitu. Nah ini dimana kita akan selling ya, kita selling terutama di M1 nya. Oke, mana tadi di M1 nya ini, sell locking kayak gitu, kayak gini ya kan. Kita bisa sell locking gitu. Memang apa, ini adalah area sell, jadi ya mau tidak mau kita harus ikut juga gitu. Walaupun terkadang kita juga harus locking posisi kan gitu. Tapi kalaupun kita mau locking posisi, ini lockingnya tidak terlalu jauh kan gitu. Selling di harga ini kita bisa locking di 240 poin itu M1, tapi tetap ya seperti itulah M1. Nah baru muncul ini, kita bisa buy di sini ya. Ini artinya kita locking di harga itu. Kurang 250 ya. Bentar, buy gold. Nah ini kita bisa locking di harga itu gitu ya. Kemudian saya lagi, nah ini bisa nutup locking posisi ini, selnya ini. jadi pentingnya kita pakai multi time frame ya. Hanya memang masalahnya ini tidak bisa dipakai untuk MTF itu loh. Nah, ini sekarang di M1 XAU, kalau kita mau selling maka harus berada di bawah cloud untuk bisa sell. Nanti locking di mana? Locking di atas cloud. Itu salah gimana ya? Sudah kan salahkan kena locking. Misal di harga selling kan, di sini kan harga selling ya kan. Ya di sini selling gitu. Terus di sini adalah locking posisi. Nah, tinggi memang. Ya di 23445 kita sell di ya kan sekitar berapa poin nih, 260 poin. Memang tinggi 260 poin. Ini M1 ini. M1. Ya. Makanya penting kita perlu melihat yang namanya tren di higher time frame. Di higher time frame-nya di H1 gitu. Sehingga kita bisa pakai yang khusus untuk H1 swing arm black ini. Nah, ini sama kita pakai 57
Ini settingannya kita pakai 57. Kemudian time frame nya spesial di 1 hour itu ya. Nah itu oke. Nah ini nanti dia akan bermain, kita enaknya bisa melihat TF lebih besarnya itu 2, sehingga apa, dengan TF yang lebih besar ini kita nanti akan tahu sudah saatnya selling atau belum, nanti kita juga akan tahu gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa di M15. Nah di sini ini kan, nah ini ya, nanti bisa tahu gitu. Walaupun terkadang sebenarnya kita juga menginginkan harga itu bisa sell di pucuk, kemudian buy-nya bisa di lembah. Tapi pada dasarnya kita selling di sini itu sebenarnya ini juga bisa dibilang agak telat. Ini buy di sini sebetulnya juga agak telat kan. Gitu. Tapi ya ketika sudah trending, ini yang jadi satu tingkat keamanannya di situ. Itu ya. Nah, ini kan otomatis selling, ini hanya spesial selling ini ya kan. Itu. Ini hanya selling aja. Makanya di sini hanya kita selling aja. Kita hanya sell gitu. Ya kan. Bagaimana dengan logging? Ya kalau kena salah berarti kan kita logging. Kita pakai loggingnya di mana? Di M5-nya ini kita pakai logging kan. Gitu. Ntar saya fitkan dulu. Nah, kan. M5 ini kita logging, spesial logging ini. Di sini kita ngeloggingnya di sini di M5. Artinya kalau selling kita, kalau buying kita salah karena trennya adalah buy, ya kita kena loggingnya di sini. Nanti tunggu lagi momen untuk bisa buy lagi. Selama trennya belum berubah ya, selama trennya belum berubah. Nah, trennya dia sudah berubah ya sudah. Mau tidak mau kita harus merubah view kayak gini. Ya ini kan hanya selling aja di sini. Di M5 ini hanya selling aja. Itu logging. Sini soal selling. Akan beberapa kali kena logging kita. Di sini logging. Ya, ini logging, ini logging. Akan beberapa kali kena logging. Ini loggingnya di sini, ya. Itu. Sellingnya di sini, logging lagi. Akan cukup sering. Bisa dibilang cukup sering kita logging kalau kita pakai M5 itu. Tapi ketika tren sudah berubah ya, sudah berubah buying ya, fokus kita hanya untuk buy saja gitu. Buy itu aja. Ya kan, di M15 justru lebih smooth di sini, lebih enak gitu. Ya, kita hanya 2 kali logging kan, tapi tetap 2 kali logging ya. Di sini kan logging profit sales di sini, ini sudah profit ya, sell lagi. Nah ini baru logging, area ini kita baru kena logging gitu. Nah, sell di bawah, loggingnya di atas. Ketika sudah terjadi seperti itu, ini area berubah ya sudah, kita buy di sini, maka ini adalah area untuk logging, posisinya di 63, tinggi memang itu, di 3080 logging di ya kan 3020, gila. M15 cukup tinggi juga gitu. Sehingga di sini kita tidak akan gampang lagi mengelok posisi gitu. Karena tren, kita bermain di tren. Tujuannya apa sih? Ya kalau ngelok posisi kan tujuannya cuma satu, agar apa? Kalau salah ya sudah gitu.
tujuannya kan cuma satu. Makanya kita apalagi gap itu kadang juga menjadi satu pertimbangan juga. Kadang tidak harus loh gap diisi, itu tidak harus, tapi setidaknya dengan adanya gap itu price akan kembali ke nutup gap. Tapi kan tidak tahu tutupnya kapan, apalagi kalau XAU ini dia punya gap di 1800. Kalau mau jatuh sejatuh-jatuhnya mungkin waktunya juga perlu waktu 1 tahun juga untuk bisa jatuh ke 1800 itu. Sehingga XAU ini kita trading ini yang penting adalah pemakaian lot saja gitu. Karena kita tidak tahu price itu mau naiknya seberapa tinggi, turunnya pun juga akan seberapa tinggi. Yang penting pengaturan lotnya bisa diminimalkan. 1000 pakai 0,01 ya aman itulah. $1000 pakai 0,01 ya saya kira juga keamanannya juga lumayan juga itu. Ya, kita ndak akan, toh kita kan punya panduan ya. Kita punya panduan ini kan. Ini panduannya kan ini kan. Buy sell-nya kita pakai panduannya ini. Walaupun kita pakai M1 katakanlah, kita ngeloknya di M1. Kita kan panduannya kan ini kita. Jadi aman gitu loh. Yang saya bilang aman ya gitu. Apalagi kalau kita pakai di M15. Nah, M15 ini lebih smooth dia pergerakannya. Ya kan? Gitu. Ini mau nge-sell ya. Memang harapannya kita bisa sell di harga pucuk kan gitu. Sekarang di 3479 harapannya bisa di sini, harapannya kita bisa sell di harga pucuk, maunya kan kayak gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu akan turun seberapa dalam itu ya. Di M5 kita harus melihat, nah ini mau sell ya di sini 3456 ini area untuk bisa selling. Kita dari selling di harga 3456 itu kalau mau selling di M5 itu loh, karena trennya memang masih turun, masih naik, trennya masih naik ya. Jadi lihat aja dulu, lihat pergerakannya bagaimana gitu ya, gitu. Dan settingan ini bisa kita modify. Kalau kita mau merubahnya kita bisa modify juga gitu ya. Nah gitu. Cuman saya lebih ke arah settingan save-nya seperti yang saya sampaikan tadi 57 itu. Saya kira 57 itu sudah, menurutku sudah terlalu safe lah, sudah cukup safe lah ya. Kayak gini, kita mau sell di sini ya, mau sell sini ya, kita harus nahan cukup lumayan gitu loh. Sellnya kan harusnya di bawah ini itu. Makanya perlunya kita bermain menunggu, kita tunggu. Kalaupun ini kita combine dengan paling enak sebetulnya combine ini dengan Bollinger ya, karena hampir sama gitu loh. Bollinger Band dan apa ini, Parabolic SAR. Nah ini kurang enak dilihat ya, entah. Nah ini kalau kita combine dengan BPMA O'Malley kayak gini ya, kita tunggu sampai nanti dia berubah menjadi selling ya, baru kemudian nanti kita melihat fase ekstrimnya. Ini ekstrimnya ini seperti ini akan berlaku untuk kita bisa selling di ekstrim. Sementara kalau fase buying kayak gini ya, kita buy, sebenarnya buy di re-entry pun ketika kita berada dalam tren yang sama, ini kan trennya, kemudian kita buy di re-entry ya, maka terus locking atau cut loss di mana, di sini ya.
Nah, di sini di bawah Bollinger Band, ya kan. Saya kira juga masih aman gitu. Sama halnya ketika trennya di M1 ini mungkin turun lah ya, mungkin turun. Nah, gini, ada enggak ini re-entry? Harusnya ini ada. Nah, ini, ya kan, ini re-entry. Kita sell di re-entry. Nah, ini di Bollinger Band ini adalah untuk ya, nah gitu, kena cut loss kalau yang ini, atau kena locking gitu. Nah, ini sama, memang sama, trennya sama, dua-duanya sama mengenai tren selling gitu ya. Bisa kita atau di MHV atau di ekstrim kan gitu kan. Memang rata-rata kalau saya biasanya di ekstrim, di sini, di harga-harga ekstrim kayak gini ya, di ekstrim gitu. Cuman terkadang ekstrim itu kan harganya kan berada di atas atau berada di bawah, ya kan. Masalahnya kalau dia dia ekstrim, kadang kita harus menunggu loh, harus menunggu agak lama kayak gini. Ini kan di sini tidak ada area ekstrim buy, ya. Kita harus menunggu ekstrim buy itu di area ini, ya kan. Nah, ini menunggu di area ini sama-sama area hijau, area uptrend. Jadi ini tidak terlalu panjang untuk apa, locking posisinya tidak terlalu panjang gitu. Dan harga terus naik. Makanya kalau mau re-entry, ya kan, re-entry, saya lebih suka di entry-nya di ekstrim. Ini biasanya dapatnya harganya pucuk gitu loh. Nah, kan. Atau di harga lembah kayak gini kan ekstrim. Hanya kalau kita buy di sini ya, memang bener extreme move buy kayak gini kan, extreme move buy ya di sini ya. Ini bener memang harga setelahnya naik, tetapi kan kita melihat trennya di sini adalah masih selling. Itu sehingga mungkin di ekstrim yang di sinilah kita bisa selling. Nah, ini kita selling, tapi tetap kita lockingnya di mungkin di sini ya, kita locking di sini. Walaupun hasil akhirnya adalah kena locking posisi. Ya profit sih tapi tidak terlalu tinggi. Gitu. Ini gunanya ekstrim. Makanya saya lebih suka open di ekstrim. Karena di ekstrim area itu harga lebih kalau ini ekstrim, maka sebetulnya benar kita sell di atas ini benar. Di sini kita sudah benar sellingnya benar. Kalau seandainya nanti ini turun jauh gitu loh ya. Tetapi trennya ini kan dia masih buying gitu loh. Harusnya adalah kita ekstrim di bawah baru ekstrim buy, baru kemudian kita bisa buy. Kalau yang di sini masih belum bisa buy di sini. Ya, belum bisa sell karena memang ini harus kita tunggu harga itu bentuknya seperti ini ya. Kalau saya melihat, nah turun, naik, agak turun. Ketika dia naik lagi, ya kan, terus kemudian ini cloudnya dia ekstrim seperti ini, ya, bentuk ekstrim seperti ini, maka disitulah saatnya untuk selling. Nah gini, di sini ekstrim, nah di sini ekstrim. Nah, di sini ekstrim, maka ini saatnya untuk sellingnya di situ. Tempat untuk selling yang pas itu ya di situ. Memang harus menunggu kayak yang saya sampaikan tadi, harus menunggu. Nah seperti ini ekstrim buy ini harus kita tunggu. Tidak apa-apa, toh kita tunggu juga beberapa menit karena kita gini ini kan pakai
pakai ini ya, pakai apa, M1. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kita akan mendapatkan harga benar-benar di dasar kayak gini, harga yang cukup di lembah. Dan yang kedua, kita bisa tempatkan locking posisinya tidak terlalu tinggi juga kalau kita pakai ekstrim gitu. Oke, jadi teman-teman, terkadang psikologis itu susah untuk bisa kita buang. Artinya kita selalu beranggapan bahwa kita berpikir bahwa harga ini akan naik ya, padahal kenyataannya harga terus turun misalnya, atau kita berpikir bahwa harga akan turun tapi kenyataannya justru malah sebaliknya, harga akan naik. Makanya disinilah peran indikator ini berfungsi. Indikator ini mengatakan kepada kita bahwa trennya masih naik loh, itu jangan sell dulu kan gitu. Buy aja mungkin di re-entry. Kalau buy di re-entry jauh kan memang ini, nah 160 jauh, kita memang ininya apa, kita dapat harga lockingnya ini agak jauh gitu. Itu ya. Jadi bagi saya sendiri, saya lebih suka untuk buy sellingnya ada ditempatkan di ekstrim itu, walaupun saya kadang harus menunggu juga gitu, menunggu sampai benar-benar ekstrim baru kemudian harus kita bisa selling itu. Ini untuk XAU ya kan. Makanya PR favorit kedua adalah GBP/JPY ya. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa kita juga tidak pernah tahu bahwa harga akan kemana ya kan. Yang penting indikator bilang kita sell, udah kita selling aja gitu ya. Kalau harganya bilang, indikatornya bilang buy, ya sudah kita hanya bisa buy. Toh kalau memang benar trennya turun ya kita tidak akan kena kok. Kayak gini kan, ini kan ada ekstrim kan, kita ekstrim di sini. Ini M1 loh ya, ini M1. Kita di sini ada ekstrim pertama katakanlah. Ya sudah, ini adalah locking posisinya 24 poin lah M1. Dan setelahnya harga terus turun. Perhatikan. Terus turun terus. Ya kan? Ini kalau kita bermain hanya di 1 TF di M1 gitu. Ya. Kita ada ekstrim lagi, ada ekstrim sell lagi di sini ya, kita selling. Di sini kita selling ya kan, dia ada ekstrim strike, ada MSP ya gitu. Nah, ini sekitar 20, anggap aja 30 poin lah ya harga untuk lockingnya. Ini kan 18789 kan gitu. Itu di 18812 atau 9,20 poin ya, enggak kena kan itu. Harga turun lagi tergantung. Makanya trennya kita lihat dulu dia satunya gimana. Oh turun ya sudah. Kalau sudah turun seperti ini kita maunya selling gitu aja. Nah kita bisa avoid, kita berpikir oh ini harga akan naik, ini harga akan naik kayak gini ya, harga akan naik ini pasti harga naik ini. Kenyataannya adalah benar harga naik di sini ya. Ini memang benar harga naik, harga memang benar naik dari sini, naik ya kan, naik ke sini. Tetapi setelahnya kan dia terus turun gitu loh. Dia enggak mau, trennya kan masih turun gitu. Naiknya di sini pasti kena locking juga itu. Saya yakin di harga ini lockingnya akan bermain. Ya, di sini ya akan lockingnya akan bermain juga. Tembus enggak 65 ya? Tembus enggak 65? Kita lihat.
tembus M5 ya kan. Nah ini extreme buy, ada ekstrim, diawali dulu dengan extreme buy, tetapi setelahnya adalah trennya di M5 ini masih down, masih turun gitu loh. Otomatis kalau kita selling di harga ini, misal kita selling di sini, ini adalah harga untuk kita punya locking ya. Lock sudah di sini, di locking sudah ya. Terus harga naik lagi kayak gini. Selama trennya tidak berubah, kita mencari ekstrim saja untuk sellingnya. Kayak di sini ekstrimnya sama kan, di sini harusnya kan bisa sellingnya di sini, di ekstrim yang harga ini kan, ini ada ekstrim kan, gitu. Bisa kita cari di sini pun tidak ada masalah, karena trennya di TF besar kan masih selling ya kan, bisa selling di sini itu. Nah, di sini selling juga, di sini selling juga, agak naik ya kan, tapi ya tahu sendirilah, karena trennya besar dia masih down, masih turun. Makanya kita sellnya di ekstrim saja, sellnya di ekstrim saja. Tiap ekstrim kita sell, tiap ekstrim kita sell gitu. Itu ya, bukan di ekstrim buy kita buy, tapi di tiap ekstrim sellnya kita sell kayak gini. Ya, di ekstrim warna merah-merah ini. Ekstrim sell di sini adalah untuk area untuk sellingnya. Itu lockingnya di mana? Lockingnya ya di atas ini, di atasnya cloud ini. Kita kan pakai M5 ya. Itu salah enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Bahwa kita juga bukan dukun yang bisa memprediksi harga mau naik mau turun ya. Kita bisa melihat bahwa selama trennya masih di H1 masih sell ya, kita di situ tempat kita bisa lock untuk bisa selling gitu. Kayak gini. Mungkin sell di sini berapa, biasanya 60 atau 90. XHU itu standarnya adalah 90. Sebenarnya XHU itu standarnya 100 sebetulnya. Kita lihat dulu standarnya XHU. Isinya 60 kadang. Berapa ini? Ya 90 kan. Standarnya 90. Sudah enggak apa-apa. Kena clock ini, kena lock kan ini. Ya kan. Locking 90 ya. Kemudian naik ada ekstrim. Kemudian di sini kita bisa locking lagi di 90 kayak gini ya. Ini enggak kena kan, harga terus turun ya, tren masih turun, locking lagi kayak gitu. Oke teman-teman, saya kira cukup panjang penjelasan yang saya pakai untuk teman-teman semua. Yang jelas bahwa tren H1 ini penting ya, walaupun akhirnya kita harus ngelock posisinya itu, tapi setidaknya dengan adanya bantuan indikator ini kita akan tahu di mana nanti meletakkan locking posisi. Kayak gini kita hanya buy-nya nanti di ekstrim buy saja ya, buy-nya gitu ya. Nah, di M1 atau di M5 ada ekstrim buy kayak gini, nanti kita buy-nya di situ di area itu untuk bisa buy, karena memang di TF yang lebih besar di H1 dia masih buy gitu ya. Nah ini kalau mau sell ini sudah bisa di sell. Kenapa? Karena memang resistennya sudah ada di atas ini. Ini sudah ada resisten, ini bisa untuk kita lakukan selling kalau mau selling. Ini di M1. Walaupun kita harus bermain di M1 tidak ada masalah. Oke, have a nice day, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel.